Ya, wasiat ini kepada Rasulullah SAW, namun ini kepada Abu Hurairah yang memang keadaan beliau seperti itu, di mana 3 wasiat ini cocok bagi Abu Hurairah. Karena apa? Beliau seorang pelajar, ya, seorang pelajar yang malam harinya sering begadang. Untuk apa? Murajaah, ya, menghafal kembali apa-apa yang didapat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Maka setiap malamnya murajaah, dan ini para ulama selalu seperti itu. Baik itu murajaah Al-Quran, demikian juga murajaah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang ada sunnah-sunnah yang luput, ya. Sering tidur kemalaman, bukan begadang sia-sia, tapi karena murajaah, ya. Maka barangkali akan menjadikan lambat bangunnya, tidak bisa mengerjakan qiyamul lail. Maka ini diantaranya adalah supaya mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Kemudian juga keletihan, ya, karena belajar, maka mungkin juga tidak mengerjakan puasa-puasa sunnah, maka diberikan wasiat untuk puasa 3 hari setiap bulan. Maka 3 hari setiap bulan ini sama dengan 1 bulan. Ya, puasa 3 hari setiap bulan ini sama dengan 1 bulan. Karena apa? Al-hasanatu bi asyi amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka 1 hari sama dengan 10 hari. Maka 3 hari sama dengan 1 bulan. Ya, ini luar biasa. Ya, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Ibadah yang sedikit namun nilai pahalanya besar, ya. Kemudian juga 2 rakaat duha ini juga, ya. Maka yang pertama berkaitan dengan puasa 3 hari ini, kalau tiap bulan berpuasa, maka ini sama dengan puasa 1 tahun, ya. Setiap bulan 3 hari, karena 1 hari sama dengan 10 hari, 3 hari sama dengan 1 bulan. Maka berarti puasa 1 tahun, Masya Allah, ya. Puasa yang ringan, ya. 3 hari nilainya sama dengan 1 bulan. Dan inilah syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas kemudahan. Di mana sisi keutamaan juga sangat besar. Amalan yang ringan, tentunya ringan bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ringan, namun terkadang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 hari ini juga tidak memberatkan. Dan juga tidak menghalangi untuk tetap beraktivitas seseorang, untuk tetap beraktivitas dengan kegiatannya. Dan pada 3 hari ini pun juga ada keutamaan yang sangat besar. Di mana amalan-amalan ini setiap kali itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan lebih bermanfaat bagi seorang hamba, ya. Ini keutamaan, ya, dari puasa 3 hari setiap bulan. Dan juga sabit dari Rasulullah SAW tentang puasa-puasa yang sifatnya adalah muakkad. Ini terbatas waktunya, seperti 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa di hari Arafah, kemudian puasa di tanggal 9 dan 10 dari bulan Muharram, demikian pula dari puasa Senin dan Kamis. Ya, ini di antara puasa-puasa sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, salat duha. Dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan motivasi dan anjuran untuk salat duha sangatlah banyak. Tentang keutamaan-keutamaannya. Hanya kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang mudawamah, tentang terus-terusan, terus-menerus.
mengerjakan duha ini? Ataukah kemudian sekali waktu ditinggalkan, ataukah terus-menerus? Namun kalau melihat kepada hadis ini menunjukkan mudawamah. Minimal 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Karena 2 rakaat ini juga sama dengan sedekah 360. Ya, Masya Allah. Nilai yang sangat besar dari ibadah dari amalan yang ringan. Ya, 2 rakaat duha. Dan kalian bisa mengerjakannya setiap hari. Bahkan bisa bernilai lebih. Ya, bisa bernilai lebih ketika kalian sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian tetap duduk di masjid, menghafal, berzikir, sampai terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat. Ini adalah asalnya sholat duha. Sholat duha di awal waktu. Orang mengatakannya sholat isyraq atau sholat syuruk. Ya. Tapi namanya itu tidak ada sholat itu. Tapi namanya sholat duha di awal waktu. Ya. Maka pahalanya juga bahkan sama dengan mendapatkan ibadah haji dan umrah tama. Sempurna, sempurna, dan sempurna. Dan ini bisa kalian lakukan. Ya. Tidak ada kesibukan apa-apa. Ya. Pagi hari menunggu waktu. Tidak sampai jam 6 sekarang kan. Tidak sampai paling jam 6 paling. Ya. Sudah masuk terbit matahari sudah. Sudah awal waktu duha itu. Ya. Maka ini manfaatkan waktu dan kesempatan. Ya. Untuk bisa sambil murajaah. Dan keutamaan yang sangat besar. Ya. Kalian menghafal. Karena itu waktu yang berkah. Mendapatkan doanya Rasulullah. Allahumma barik fi bukuri ummati. Allahumma barik fi bukuri ummati. Allahumma barik fi bukuri ummati. Ini tentang waktu subuh ini Masya Allah. Salat kita dihadiri oleh semua malaikat penjaga siang, penjaga malam. Dan sehari itu kita dalam jaminan Allah. Man sallal fajr fi jama'ah wa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh yang berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat subuh dengan berjamaah ini bukan juga merupakan sebab. Ya, sebab seseorang akan bisa mendapatkan keutamaan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaan. Belum lagi kita duduk di tempat sholat, tetap dihitung sholat. Madama fi musalla. Selagi kita masih di masjid, di tempat sholat, maka akan terus tercatat kita dalam sholat dan dalam doanya para malaikat. Ya. Kemudian ditambah lagi ini. Kita bisa mengerjakan 2 rakaat duha di awal waktu. Ya. Maka ini hidupkan sunnah ini. Ya. Keberuntungan yang sangat besar. Maka ini mudah, ringan bagi yang Allah berikan taufik. Kalau tidak, ya panggilan-panggilan tempat tidur kadang itu lebih didahulukan. Ya. Lebih mendahulukan ngantuknya, tidurnya, ya, daripada mengambil keutamaan yang besar. Maka tolong diperhatikan yang seperti ini. Ketika ada kita seperti itu akan memberi motivasi kepada kita. Meskipun ngantuk, meskipun letih, karena untuk mendapatkan keutamaan yang demikian besar. Maka itu insya Allah akan menjadikan kita lebih terbiasa. Meskipun berat. Ya, meskipun berat. Dan di sini masih banyak kawan-kawannya, masih banyak yang... Sementara kalau di rumah, kalau di masjid sendiri, itu sebenarnya juga ringan kalau memang hati kita sudah enteng. Ya. Maka ini yang mesti diperhatikan berkaitan dengan keutamaan daripada 2 rakaat duha ini. Ya. Sekali lagi tidak menghalangi dan juga keutamaan sangat besar. Ya. Dari sholat duha, dan ini hadis tentang masalah ini sangat banyak.
Di mana Nabi alaihi salatu wasallam juga mengkhabarkan bahwa innahu yusbihu ala kulli adami kulla yaumin 360 sadaqah. Bahwasanya ada bagi setiap anak Adam, ada bagi setiap manusia setiap harinya 350 sedekah. Ya, 350 sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa yujzi min dzalika rak'atan yarka'uhuma min adh-dhuha. Dan cukup itu semuanya dengan 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Ya. Jadi 2 rakaat yang ringan saja ini nilainya sama dengan sedekah 360 ya. Ya. Coba, Masya Allah. Azim. Ya. Maka ini jangan ditinggalkan. Ya, tentang keutamaannya jelas ya. Maka mari kita berusaha menghidupkan. Ya. Ketika kita menghidupkan sunnah, para salaf mengatakan man ahya sunnah nataqa bil hikmah. Ya, siapa yang menghidupkan sunnah maka dia akan berbicara dengan penuh hikmah. Ya, ini akan terjaga. Ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita akan terjaga. Ngomongnya terjaga, perilakunya terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diantaranya. Kemudian tentang sholat duha ini minimalnya 2 rakaat. Ya. Minimal 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Ya. Bagaimana riwayatnya Rasulullah SAW ketika sholat di rumahnya Ummu Hani. Ya. Dan mulainya, waktunya dari ketika matahari sudah naik. Ya, sudah naik sepenggalah. Ini kalau misalkan terbit, dari terbitnya mungkin ditambah 10 atau 1/4 jam. Ya. Misalkan terbit 5:30, ya tambah 10 menit atau 15 menit. Ya. Ini sampai sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Waktunya muasa, luas. Ya. Maka ini jangan ditinggalkan. 2 rakaat duha. Sekali lagi kalau kita bisa mengerjakannya secara langsung dari pagi, dari subuh kita di masjid, ini akan lebih ringan. Ya, dan nilainya jelas lebih besar. Ya. Dan akan termasuk golongan apa? Minal awwabin. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang termasuk golongan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang salat duha, ya. Jelas ya? Waktunya, rakaatnya, ya. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan juga. Lebih lagi dalam keadaan safar ya. Itu Rasulullah mengerjakan 8 rakaat itu ketika safar, ya, di rumahnya Ummu Hani di Makkah. Ya. Karena Rasulullah kan tinggal di Madinah meskipun asalnya adalah dari Makkah, ya. Tapi ketika di Makkah adalah safar. Ya. Ini beliau kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah sholat witir. Sholat witir ini merupakan sunnah muakkadah, ya. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dikuatkan. Bahkan para ulama termasuk di antara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan cukup seseorang, ya, ini termasuk dari sunnah yang kalau sering ditinggalkan tidak berdosa memang, tapi seseorang itu akan mendapatkan predikat rajulun su'. Ya. Ini para ulama mengatakan seperti itu. Cukup seseorang dikatakan rajulun su', seorang yang jelek, ya. Seorang yang jelek tatkala sering-sering meninggalkan sholat witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ini sholat yang sangat muakkad. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya safaran atau hadara. Ya. Baik dalam keadaan
bepergian, lebih lagi ketika beliau tidak bepergian. Ya. Makanya minimalnya kalau kemudian kita letih, ya, dimungkinkan tidak bisa bangun malam, maka sholat witirnya sebelum tidur. Atau kalau berat, ya ba'da isya boleh. Setelah sholat isya, sholat ba'diyahnya, ya, kemudian lanjut witir. Ya. Dibolehkan itu. Ya. Ya. Jadi Masya Allah agama ringan. Ya. Tidak mesti memang paling utamanya adalah di akhir malam. Waj'alu akhira salatikum bil-lail al-witr. Jadikan akhir sholat malammu itu dengan witir. Ini memang yang paling utama. Ini ketika kita tahajud, qiyamul lail, maka ditutup dengan witir. Ya. Namun jika kita tidak yakin dalam kondisi letih, misalkan, makanya di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kan letih. Karena belajar. Malam itu murajaah. Ya. Murajaah kembali dengan apa yang didengar dari Nabi SAW. Ini pelajar memang seperti itu. Ya. Tidak ada yang enak. Ya. Tidak ada yang nikmat. Nikmatnya nanti kalau kalian sudah selesai. Ya. Ketika sudah keluar dari pondok, kenangan-kenangan indah. Ya. Meskipun terkadang menyakitkan. Atau kadang itu jadi kenangan. Ya. Bisa untuk cerita. Ya. Bisa untuk cerita dan Masya Allah ada kesan-kesan tersendiri. Ya. Jadi kalian jangan nggak usah nggak usah baper, nggak usah terlalu menyesali apa. Pokoknya dinikmati saja. Ya. Di pondok dinikmati saja dan kalian di sini sungguh lebih nikmat ya daripada para ulama dahulu. Makanya saya kemarin-kemarin itu ada yang kata di pondok ini orang tuanya bilang, lah. Kalau saya kasih jawab saja, suruh buat pondok sendiri. Oh ini gini, lu sudah buat sendiri. Emang buat pondok itu gampang, ya. Ngurus anaknya sendiri belum tentu bisa. Ya anaknya sendiri paling berapa? Ya taruhlah 1 lusin misalkan, punya anak 1 lusin misalkan. Itu saja sudah ruwet, ya. Loh ini anak banyak. Bukan anak sendiri lagi, dimarahi nanti juga salah, dihukum juga. Kan serba susah. Ada amanah lagi ya. Ya. Dan nanti suatu saat kalian akan merasakan. Ya. Dengan kalian sekarang belajar, ya, bersulit-sulit, bersusah-susah, maka suatu saat nanti ketika kalian berkecimpung di dunia pendidikan, akan bisa cerita. Ya. Ada kenikmatan tersendiri. Dan itu bisa memberikan motivasi. Ya. Dan ternyata kisah-kisah dari para ulama dahulu nggak ada yang enak. Apa enak? Ya, para ulama yang pintar-pintar kayak begitu, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa ada cerita yang enak? Nggak ada itu. Ya. Imam Ahmad, belajarnya bagaimana itu dari Baghdad ke Yaman, jalan kaki coba. Ya. Dari Baghdad ke Yaman, ya, mau belajar ke Imam Abdul Razak bin Hammam San'ani, ke Son'a. Masya Allah jalan kaki coba. Padahal jalan kaki zaman dulu, ya, jalan mungkin juga menakutkan, mengkhawatirkan, ya. Belum seaman seperti sekarang. Ya. Ya. Ini kalian sudah enak-enak, telat-telat, ya guys. Masya Allah. Ya. Ini para ulama, Masya Allah. Ya. Himmahnya sangat tinggi sekali. Ya. Imam Syafi'i ceritanya, bagaimana bisa belajar? Jadi kuli itu. Ya. Untuk bisa belajar, ibunya itu nitipkan ke siapa? Ke kafilah dagang. Agar bisa pindah dari suatu kota ke kota yang lain, bisa ketemu para ulamanya, lewat jadi kuli di kafilah dagang itu. Ya, jadi kuli itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jadi kuli itu. Ya.
Banyak riwayat seperti itu. Sufyan ats-Tsauri jadi kuli di kebun anggur. Cari bekal untuk belajar itu. Gak ada yang enak cerita dari para ulama. Apalagi Imam Syafi'i dari kecil adalah yatim. Dia dari mana? Dari kota ke kota yang satunya. Itu seperti itu. Ya. Gak ada cerita yang enak. Ya. Apalagi ketika menghafal. Itu untuk bisa belajar saja mereka seperti itu. Tertatih-tatih. Imam Ahmad keluar dari Yaman. Mau ke Mekah. Itu tidak punya apa-apa. Untuk makan saja nggak punya. Sampai beliau menggadekan sendalnya ke tukang roti. Digadekan itu. Kisahnya ketika di Makkah, ya, suatu hari ada orang dari Baghdad mau ketemu beliau. Ya. Kemudian dicari-cari di sekitar Ka'bah nggak ada. Tanya kepada ulama yang ini beberapa bilang berapa hari nggak kelihatan. Ini. Terus di mana ditunjukkan rumahnya, ya, yang tinggal di Makkah. Kemudian ke rumahnya. Ternyata apa? Ternyata beliau tinggal dulu nggak berani keluar karena apa? Nggak punya baju. Baju cuma satu ya. Ketika dijemur dicuri orang. Nggak bisa keluar. Maka ketok pintu salam. Nggak punya baju. Sudah sama yang datang ini udah saya belikan. Dalam kondisi sangat butuh beliau juga nggak mau minta-minta, nggak mau dikasih. Ya. Sudah saya belikan ini. Enggak. Nah, terus bagaimana nih? Sekarang gini saya tuliskan hadits, ya. Upah nulis ini belikan. Jadi nggak mau cuma-cuma. Ya. Saya tuliskan hadits, upah dari nulis ini belikan kain. Ya. Subhanallah. Nggak ada yang enak. Ya. Ceritanya para ulama itu nggak ada yang enak, masya Allah. Ya. Dan juga demikian dari kalangan mu'asirin. Ya. Syekh Albani rahimahullah ta'ala bisa seperti itu bagaimana? Itu juga, karena saya juga banyak dapat cerita langsung dari orang yang dekat dengan beliau. Ya. Meskipun beliau juga bukan alim ya yang ini, tapi selalu istilahnya yang melayani Syekh Albani setiap harinya. Syekh Abu Layl Al-Athari yang megang rekamannya Syekh Albani itu. Nah, dulu waktu saya di Madinah, ketika iktikaf, saya senangnya dulu iktikaf di Masjidil Haram terus. Kenapa? Senangnya itu. Kalau di Masjidil Haram itu, pertama pahalanya lebih besar, ya. Ya ruwetnya sama. Kayak yang kemarin-kemarin mau ketemu Mas Basit aja nggak, aduh ya Allah, qadarallah masyafa'an. Dulu juga sama seperti itu. Banyak ruwet-ruwet itu sejak dari dulu. Ya. Dulu kalau keluar habis terawih, habis sholat isya keluar, mau masuk itu 2 jam harus nunggu bisa masuk. Ya. Nah, dulu sering kalau di Mekah itu seperti Mekah itu tempat berkumpulnya para ulama. Ya, dari dulu sampai hari ini. Ya kayak kemarin juga alhamdulillah ketemu masyayikh Yaman dari mana itu juga gitu. Nah, itu diantaranya malah dulu dengan Syekh Abu Layl Al-Athari tidur bareng. Makanya sambil tiduran beliau cerita bagaimana hariannya Syekh Albani, masya Allah. Motivasi tersendiri, indah sekali ya. Dan ini yang tidak ada di buku nggak ada, ya. Buku nggak ada itu, masya Allah. Ya, nggak, tapi juga nggak ada yang enak. Bagaimana beliau kan asalnya dari Eropa, dari Albania. Syekh Albani dari Albania, orang Eropa itu aslinya. Ya. Hijrah ke Syam, ya. Juga kondisinya beliau tukang jam, beliau kerja tukang jam, ya, tukang reparasi jam, ya, gitu. Ya, masya Allah. Hari-harinya luar biasa mereka. Maka ini, mereka dengan seperti itu memberikan motivasi kepada kita, ya, bahwa seperti itu keadaan mereka dari semenjak para sahabat, ya, orang-orang yang belajar tidak ada yang
Santai-santai tidak ada. Tidak ada yang menyenangkan, tidak ada. Senangnya itu nanti setelah, ya, itu bisa cerita. Saya sekarang jadi bisa cerita. Kalau dulu, enggak. Juga nggak ada yang enak loh. Kalau cerita itu yang banyak tidak mengenakannya daripada enaknya. Ya. Maka ini supaya kita juga lebih bersabar. Ya. Nah, dan ini tentang sholat witir. Sekali lagi ada sunnah muakkadah, jangan ditinggalkan. Ya. Minimalnya 1 rakaat, masa 1 rakaat nggak bisa? Ya, ini minimalnya. Karena Nabi SAW memberikan anjuran, beliau juga mudawamah hadaran aw safara. Selalu mengerjakannya baik dalam keadaan tidak bepergian, jika boleh ketika bepergian. Ya, minimalnya 1 rakaat. Ya. Dan jika mau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 atau 11. 11 rakaat. Ya. Dan ini semuanya kalau misalkan 11 langsung ada kaifiat tersendiri. Ya. Ada kaifiat tersendiri. Yang 7, 9, dan 11 ya. Ini ada kaifiat tersendiri. Ya. Ada tasyahud awalnya. Ya. Ya. Dan boleh istilahnya dikatakan an yasrudaha bisalamin wahid. Melangsungkan dengan 1 kali salam saja. Ya, 11 rakaat misalkan langsung. Nah, ya. Dan itu semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Atau salam setiap 2 rakaat. Ya. Dan kalau khawatir ya, masuk waktu subuh, maka witir dengan 1 rakaat. Ya. Ini ya tentang jumlah rakaatnya, tentang keutamaannya. Ya. Dan waktunya dari sholat isya. Ya. Dari selesai sholat isya, meskipun masih di waktu maghrib. Kalau musafir, ya misalkan di jamak, takdim, ya, maghrib dan isya, kemudian langsung sholat witir, kemudian istirahat, tidur, ya. Karena keletihan musafir, ya. Maka tidak mengapa untuk kemudian mengerjakannya setelah sholat isya. Waktunya adalah setelah sholat isya sampai terbit subuh, ya, terbit fajar. Dan tentunya lebih utamanya dikerjakan di akhir malam bagi yang memang ada kemampuan untuk mengerjakannya. Maka kalau tidak, maka sholat witir sebelum tidur. Ya. Atau sholat witir sesudah sholat isya. Ya. Maka ini ada 3 mengerjakan. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah di akhir malam. Ya. Di sepertiga malam yang akhir. Yang kedua ketika mau tidur. Ya. Tidur sholat dulu. Dan yang ketiganya selesai sholat isya. Ya. Jika khawatir. Ini ya. Maka yang jelas jangan ditinggalkan. Ini memang Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala di kitab Daruratul Ihtimam bis Sunnah tentang pentingnya perhatian dengan sunnah. Maka di antara beliau menyebutkan di antara sunnah-sunnah itu kalau ditinggalkan tidak berdosa memang, tapi menjadikan pelakunya itu tercela. Ya. Bisa menjadikan pelakunya tercela. Di antaranya ini, yang sering-sering meninggalkan witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Dan para ulama mengatakan cukup dikatakan rojulun su, ya, seorang yang jelek ketika dia meninggalkan ini. Baik, jelas ya? Kita lanjut di hadis yang ke-28. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dina yusrun wa lan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhah wa syai'in min ad-duljah. Muttafaqun alaihi wa fi lafdhin wal qasda tablughu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadda dina, dan tidak ada yang memberat-beratkan dalam beragama seorang pun illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan. Ya.
Artinya dia tidak akan kuat, ya, terus-menerus begitu. Jangan memberat-beratkan diri. Fasaddidu, maka baik-baiklah. Ya. Beda ini dengan sin dengan shin, ya. Kalau syaddidu, syadda ini kuatkan, tapi ini saddidu, baik-baiklah. Ya. Qaulan sadida, kan perkataan yang baik. Faqulu qaulan sadida. Fasaddidu, maka baik-baiklah. Artinya baik-baik di sini adalah apa namanya? Kalau orang Jawa bilang sak matio gitu. Paham ya Pak Sid ya? Apa adanya saja. Ya, apa adanya saja lah, nggak usah memberat-beratkan. Ya. Fasaddidu, yani baik-baiklah. Wa qaribu, dan dekatkanlah. Wa abshiru, dan bergembiralah. Ya. Nah. Wasta'inu bil ghudwati war rawhah, dan minta tolonglah di pagi dan petang hari, wa syai'im minad duljah, dan juga minta tolong dengan sesuatu di malam hari, duljah, di gelapnya malam. Ya, muttafaqun alaih. Wa fi lafdin, dalam lafaz lain, wal qasda tablughu. Qasda ini maksudnya adalah ekonomislah, niscaya kalian akan sampai. Artinya apa adanya. Dalam beribadah ini ekonomis, ya. Tidak menggampangkan, tapi juga tidak memberatkan. Ya, tidak memberat-beratkan, tapi juga tidak menggampangkan. Ya, namanya ekonomis, paham kan? Ya, ketika kalian ngatur uang jajan, dikasih uang jajan, ya, 1 juta 1 bulan. Ya. Iya loh, kalian itu uang jajan lebih banyak dari SPP-nya. Saya tahu itu sebagian kalian itu. Ya. Ya. Iya. Nah, maka ya artinya bagaimana memanage, ya, mengatur yang baik dalam ibadah. Karena seseorang juga mesti akan ada batas kekuatannya. Ya, ini batas kekuatannya. Qiyamul lail bagus, ya. Tapi kalau kemudian memberat-beratkan diri, nah ini juga malah akan mungkin malamnya qiyamul lail terlalu panjang, subuhnya malah telat. Subuhnya nggak bisa bangun misalkan. Maka nggak benar seperti itu, ya. Karena subuh itu lebih wajib, ya. Apalagi subuh boleh dibilang adalah merupakan sebaik-baik sholat, ya. Karena keutamaan waktunya juga sangat luar biasa. Ya, ini. Ini hadis yang sangat mulia, sangat agung. Di mana pada hadis ini terkandung kebaikan-kebaikan dan wasiat yang sangat-sangat bermanfaat. Sekaligus memberikan kepada kita dasar-dasar dalam beragama. Dasar prinsip manhaj dalam kita beragama. Yang pertama, agama itu mudah. Agama mudah, nggak ada yang sulit. Kapan itu? Manakala kita pelajari. Ya. Manakala kita pelajari, kita kaji, Masya Allah agama jadi mudah. Ya. Bagaimana tidak sholat, nggak bisa berdiri boleh dengan duduk. Nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Ya. Kan mudah. Ya. Wattaqullah mastata'tuh. Ya. Kaidah-kaidahnya banyak. Tentang kemudahan ini. Ad-dinu yusrun. Allah mengatakan apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. 3. Ya. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ya. Allah tidak menjadikan agama ini merepotkan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran tidak turun untuk mencelakakan. Ya. Tapi apa? Yubashshirul mu'minin. Ya. Memberi berita gembira. Anna lahum ajran kabira. Beri bisyarah. Dan ayat-ayat semakna dengan itu banyak sekali menunjukkan agama itu mudah. Ya. Agama itu mudah.
Dan Rasul mengatakan juga masalah ini kan juga Rasul mengatakan wa ma wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, ya. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan pada kalian dengan sesuatu, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan, ya. Artinya dalam masalah mengerjakan ini Allah tidak membebani kepada kita kecuali sesuai dengan apa yang mampu untuk kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, dan ayat semakna dengan itu sangat banyak. Menunjukkan agama ini mudah. Ya, maka jangan, dan Rasulullah SAW bagaimana hadisnya Aisyah, ketika dihadapkan pada beberapa permasalahan, illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Beliau milih yang paling mudah selagi itu tidak berdosa. Ya. Illa ikhtara aisarahuma, tidak lain kecuali beliau memilih yang paling mudah selagi itu tidak berdosa. Maka ini kaidah dalam beragama. Maka baik-baiklah. Ya, jangan memberat-beratkan ke orang. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, inna minkum lamunafirin wa inna minkum lamunafirin wa inna minkum lamunafirin. Ya. Sungguhnya di antara kalian ada yang buat lari orang dari agama. Ya. Membuat lari orang dari agama. Basyiru wa la tunafiru. Beri kabar gembira, jangan bikin lari. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya. Ini Masya Allah. Ya. Kaidah-kaidah dalam beragama supaya kita juga mudah. Ya. Memberikan berbagai kemudahan. Ya. Kalau bisa mudah, kenapa kemudian dipersulit? Jangan kemudian, kalau bisa sulit, kenapa bermudah-mudah? Jangan begitu ya. Artinya, tapi bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan, tidak. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Di mana Nabi SAW dalam hadis ini memberikan dasar, ya, yang besar bahwa agama adalah mudah. Mudah, ringan, baik itu akidahnya, akhlaknya, amaliyahnya, muamalahnya, semua mudah. Ya kan? Masalah akidah kan enteng. Coba orang-orang musyrik, kan berat. Berlaku syirik itu apa? Berat. Ya. Ternyata mau melakukan kesyirikan biayanya besar. Ya kan? Sementara tauhid gampang, mudah. Masuk akal, logis dan rasional. Rasional dan juga ilmiah. Ya. Ini orang musyrik, ya, sudah nggak masuk akal, biayanya besar, berdosa lagi. Ya. Kan, Masya Allah, akidahnya mudah, akhlaknya juga Masya Allah. Ya. Akhlak Nabi SAW dan juga dalam bermuamalah. Ya. Dalam keluarga, ya. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Ini kan keluarga, ya. Allah tidak membebani kepada seorang suami kecuali apa? Illa ma'ataha, kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika rezekinya segitu, ya segitulah yang dikasihkan ke keluarganya. Ya. Allah tidak membebani misalkan seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya sekian-sekian, tidak ada. Ya. Rezekinya sate, ya kasih sate, ya. Sayur tempe gitu ya. Jangan, ya saya bahasanya bahasa kalian, bahasa pondok. Ya kan? Kasih sate aja. Nah, rezekinya sate kok mintanya. Ini kan nggak bisa. Jadi Allah tidak memberi kecuali apa yang Allah berikan kepada kita juga ya. Nah, ini juga dalam hal yang diperintahkan dan hal dilarang juga seperti itu. Di mana dalam masalah akidah kembalinya kepada iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini temunya adalah keyakinan-keyakinan yang menenteramkan hati, ya. Khususnya ketika kita mengimani benar dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ya. Kalau dipelajari masalah qada dan qadarnya Allah, menjadikan kita siap dan tahan banting, ya. Dengan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepasrahan kita kepada Allah juga akan semakin kuat, ya. Nah, di mana juga
manakala kita tunaikan itu juga kita akan bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan yang utama bagi kita. Memperbaiki amal kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki agama kita. Pokoknya kebaikan dunia dan akhirat kita, Masya Allah. Ya. Agama, dunia, dan akhirat kita akan senantiasa seimbang. Namun tatkala luput, ya maka luput pula dari kebaikan-kebaikan itu semuanya. Dan ini semuanya alhamdulillah adalah mudah. Ya. Syariat agama ini adalah mudah. Dan masing-masing orang bisa tahu dirinya, ya, tahu kekuatannya. Ya, tahu kekuatannya. Ya. Masing-masing orang tahu akan kekuatannya. Jangan memberat-beratkan diri. Ya. Dan kisah dari orang-orang yang berat-beratkan diri sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Kisahnya 3 orang yang datang kepada keluarga Nabi SAW menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Kemudian tatkala mereka melihat nggak ada sesuatu yang istimewa atau yang dianggapnya biasa-biasa saja, mereka mengatakan, "Loh, ini kan Rasulullah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sudah diampuni beliau dosa-dosanya. Yang lewat atau yang belum terjadi sudah dijamin. Lah kita siapa?" Nah, satunya mengatakan, "Saya akan puasa terus-menerus dan tidak berbuka." Satunya mengatakan, "Saya akan sholat malam terus-menerus tidak tidur." Satunya mengatakan, "Saya tidak akan menikah." Untuk apa? Untuk ibadah ini loh. Ya. Untuk ibadah. Bukan begadang malam untuk nge-game. Ya. Untuk yang aneh-aneh, cangkruan. Ya. Nah. Tapi untuk ibadah. Untuk sholat. Ini Rasulullah melarang. Apalagi ya yang tidak untuk itu. Ya. Ya kan? Begadang malam untuk ibadah, dianggapnya tidur itu adalah menghalangi untuk ibadah. Ya. Dianggapnya makan itu juga penghalang ibadah, maka dia akan puasa terus-menerus, tidak buka. Nah. Namun ini adalah bukan sunnah Nabi SAW. Rasulullah sholat malam juga bangun, juga tidur. Rasulullah puasa juga berbuka. Ya. Dan setiap harinya juga kadang seperti itu. Kadang pagi hari ketika tidak dapat apa-apa dari keluarganya, hal indakum min syai', istrinya mengatakan tidak punya apa-apa. Ya sudah, kalau gitu saya puasa. Rasulullah lanjut puasa. Ya, sering begitu. Nah, ketika tanya ada apa kali di hal indakum min syai', punya sesuatu, kan ada hais, hais, dodol kurma. Ya. Hais itu dodol kurma. Ada dodol kurma. Oh gitu, ya sudah. Beliau makan. Beliau mengatakan, tadinya saya sudah niat mau puasa. Ya, ada dodol karena hajat ya. Dan seperti itulah Rasulullah ya, menunjukkan bahwa tidak memberat-beratkan. Ya, ini beliau. Maka ini ketika dipelajari, masing-masing tahu akan kekuatannya. Ya. Dan kalau kita kaji satu demi satu juga masalah sholat, zakat, puasa, haji, ini banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga faidah-faidahnya juga sangat besar berkaitan dengan ibadah dari khususnya dalam mengerjakan rukun Islam itu ya. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala juga mengambil dari hadis ini ya kalimat banyak fawaid. Ad-din yusur yang pertama, ya, agama itu mudah. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita memberat-beratkan diri. Karena Rasul juga menghardik, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memberat-beratkan diri. Binasalah orang yang memberat-beratkan diri. Dan dulu pernah di masa Rasulullah ada seorang yang mau bernadar untuk puasa tapi sembari berjemur. Ya. Puasa sembari berjemur, dikiranya kalau semakin berat, semakin besar pahalanya. Ya. Maka berpuasa sambil menyiksa diri di jemur. Maka Rasulullah mengatakan, jangan, teruskan puasanya tapi sudah berlindunglah, ya, bernaunglah.
Ya, Rasulullah memerintahkan untuk melanjutkan puasa nadarnya itu karena itu wajib ya. Tapi bernaunglah, jangan menyiksa diri. Ya, ini artinya sudah ada yang seperti itu ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah memberikan arahan-arahan yang terbaik. Ya. Ini kaidah jangan kita memberat-beratkan diri karena kalau kita memberat-beratkan diri kita sendiri yang akan ya. Rasulullah mengatakan innallaha la yamal hatta tamallu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sampai kalian sendiri bosan. Ya. Maka itulah kan ekonomis saja, artinya biasa-biasa saja. Kalau terlalu semangat berlebihan, kadang ketika futur ditinggalkan sama sekali malahan. Tapi kalau sedikit-sedikit kita bisa terus lanjut istiqomah ya, akan lebih bisa istiqomah ya. Nah, ini kalimat dari namun juga Rasul mengatakan wasta'inu, minta pertolonglah. Minta tolong apa? Di pagi, petang hari, malam hari. Untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bil ghadwah war rawha wa syai' minad duljah. Ini waktu-waktu ya. Waktu-waktu 3 waktu ini adalah merupakan sebab ya. Sebab ya untuk kita bisa menempuh perjalanan dalam kehidupan kita. Dan ini ya akan menjadi kemudahan. Ya. Untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala perjalanan masih jauh. Ya. Maka kita minta tolong pada Allah pagi, petang hari, selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah dan juga di malam hari. Maka pagi hari tadi ya, sholat subuh, lanjut sampai duha. Kamu nunggu waktu nggak lama kan? Tapi keutamanya Masya Allah. Dan itu adalah upaya untuk apa? Isti'anah bil ghudwah. Minta pertolongan di pagi hari. Petang hari, pada asar juga begitu. Salat asar, jangan lupa zikir sorenya. Nah, kemudian di malam hari juga sisihkan waktu barang sedikit. Untuk bermunajat, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini bimbingan-bimbingan dari Nabi SAW supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Dunia dan juga akhirat kita. Maka dari hadis ini ada beberapa kaidah yang diambil oleh muallif rahimahullah taala. Kemudian yang terakhir itu adalah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qasda tablughu, supaya ekonomis ya, jangan memberat-beratkan diri. Kaidah yang pertama adalah apa? At-taisirus syamil syari'ati ala wajhil umum. Bahwa kemudahan yang mencakup pada syariat ini secara umum. Bahwa syariat ini mudah. Ya, syariat itu adalah mudah. Ini kaidah yang pertama. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kaidah yang kedua, bisa kalian tulis ya. Kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Waqta husuliha. Ya. Kesulitan itu akan bisa mendatangkan kemudahan pada waktunya. Ya. Maka kalimat indah pada waktunya, ya, ini juga tidak berlebihan. Kalau kita mengatakan mudah pada waktunya, ya, ini bisa diambil mudah pada waktunya, ya. Maka ini ketika sulit, maka kesulitan itu menjadikan mudah. Ketika tidak bisa berwudu, boleh dengan tayamum, ya, masya Allah. Ini adalah masyaqqah. Ya. Kesulitan itu akan mendatangkan kepada kemudahan. Kaidah yang ketiga, ya, sabda Nabi SAW, jika aku perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Ya. Artinya dalam mengerjakan perintah, maka Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak menuntut untuk kita bisa sempurna. Ya. Apa ada yang bisa menjamin sholatnya sempurna? Hah? Ada yang bisa jamin? Sholatnya bisa dapat 100% gitu ya? Nggak ada bisa menjamin itu.
Makanya selesai salam, syariat pertama apa? Syamil. Istighfar. Kenapa istighfar? Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kok istighfar? Kenapa? Ya. Kayak habis berbuat dosa. Ya. Ya karena kita minta ampunan, kita tidak bisa mengerjakan sholat kita dengan sempurna. Ya, tidak bisa menjamin sholat kita bisa sempurna. Kadang Allahu Akbar ingat macam-macam. Baru Allahu Akbar sudah ya, macam-macam. Maka ini adalah kekurangan-kekurangan kita dalam sholat. Ya, maka ini supaya kita mengerjakannya sesuai dengan kemampuan. Makanya ketika kuat puasa, ya puasa. Kalau tidak kuat, boleh berbuka. Bahkan mungkin berbuka bisa jadi wajib. Ketika masyaqqah, ya. Dan itu juga kisah ketika Rasulullah bepergian dengan para sahabatnya. Rasulullah puasa. Ya. Namun kemudian dilihat ada orang kok kumpul-kumpul lagi ribut-ributin. Ada apa?